Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ila anqal wa ka kalbin wa khinzirin. Ini kita sampai pada pembahasan tentang najis yang kemarin itu. Istihalah sudah selesai. Barang yang najis jadi suci sudah ada dua macam dalam mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab lain ada banyak sebenarnya. Tapi untuk khusus mazhab kita karena kita membaca kitab Fathul Mu'in yaitu mazhabnya mazhab Syafi'i, maka kita mengacu pada mazhab Syafi'i yaitu istihalah hanya ada dua. Yang asalnya najis menjadi suci. Yang pertama kemarin arak menjadi cuka. Yang kedua adalah jilid kulit yang disamak kemarin. Nah, termasuk bagian daripada najis kata beliau wa kakalbin lan koyo asu kiri wa khinzirin lan celeng babi. Anjing najis, babi juga najis. Bahkan najis keduanya itu disebut oleh mazhab kita adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis yang paling berat karena najis itu dalam pembagian cara mensucikan itu ada tiga macam. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan. Artinya ringan itu bagaimana? Ringan itu ketika disucikan atau cara mensucikannya najis mukhaffafah adalah cukup dengan menyiratkan air. Kalau sudah disiratkan air itu sudah cukup, atau birosyil ma'i kalau menurut bahasa Arab itu dengan menyiratkan air kepada tempat najisnya itu. Najis mukhaffafah itu najisnya siapa? Najis model apa? Najis mukhaffafah adalah najisnya anak kecil laki-laki yang belum umur 2 tahun. Jadi belum makan apa-apa, makan pokoknya masih ASI. Masih susu ibu, itu namanya najis mukhaffafah. Ketika ada misalnya ubin atau pakaian atau apa, bisa mensucikan najisnya itu kencingnya anak kecil itu tadi, itu yang dengan mensiratkan air, maka itu langsung jadi suci. Tapi ya anak ini anak kecil yang laki-laki loh ya, bukan perempuan. Kalau perempuan beda. Ini khusus yang laki-laki. Sebelum umur 2 tahun alias belum makan yang lain. Jadi makanan pokoknya ya masih ASI. Nah, maka ini najisnya hukum najis mukhaffafah. Kemudian najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang tengah-tengah. Artinya najis tengah-tengah itu apa? Najis kebanyakan najis. Kotoran hewan, kotoran manusia, apalah pokoknya najis itu namanya mutawassithah. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya ya dengan menghilangkan semua sifat-sifat najis. Dari mulai macam warnanya, kemudian rasanya dan baunya itu harus hilang semuanya. Dengan mengalirkan air. Karena seperti yang kemarin bahwa tidak bisa mensucikan najis atau tidak bisa menghilangkan hadas kecuali dengan air
mutlak yang kemarin sudah itu. Jadi caranya gimana ya? Dengan menghilangkan semua sifat-sifatnya air itu, sifat-sifatnya najis itu dengan air mutlak. Nanti ada hukum ghusalah nanti ya. Nanti ini kita masih bahas tentang menghilangkan najis mutawasitoh. Cara menghilangkannya dengan menghilangkan semua sifat-sifatnya najis dengan air. Makanya kemarin dijelaskan kalau kulit yang disamak itu kan kulit biasanya kemarin ada sisa-sisa daging, rambut dan lain-lain itu kan. Maka kalau sudah disucikan dengan dibersihkan dengan itu semuanya, status kulitnya mutanajis. Status kulitnya mutanajis, belum suci betul. Tapi sudah najisnya sudah hilang, tinggal dicuci. Kalau sudah dicuci berarti dicuci dengan air mutlak, maka kulit itu sudah menjadi suci. Nah begitu juga misalkan najis-najis yang lain, itu cara mensucikannya dengan menghilangkan najis itu, sifat-sifatnya tiga itu dengan air mutlak. Ini namanya najis mutawassithah. Nah yang terakhir ini yang kita baca tadi, najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang tingkatannya paling berat. Najis yang berat itu gimana maksudnya? Najis yang paling berat itu adalah najis yang cara menghilangkannya dengan 7 kali. Salah satu di antara 7 kali itu dicampur dengan debu. Disebut dengan najis mughalladhah, najis yang berat. Jadi nggak seperti najis biasa. Kalau najis biasa itu ya dengan menghilangkan semua sifat-sifatnya najis. Tapi kalau najis mughalladhah itu tidak. Harus 7 kali. 7 kali itu caranya beda. Jadi yang pertama, misalkan dihilangkan semuanya sifat-sifatnya tadi, ya, hilangkan semuanya, warnanya, baunya, apanya, semuanya sudah hilang, baru dihitung 1. Baru dihitung 1. Bukan, pokoknya 7 kali sampai hilang, bukan. Jadi harus hilang dulu. Kalau sudah hilang, itu tadi sifat tiga tadi, baru dihitung 1. Kemudian balikin lagi 1 kali, berarti 2 kali. Terus, nah gitu, sampai 7 kali. Makanya disebut mughalladhah, cara membersihkannya, mensucikannya berat. Dan di antara tadi yang pertama, misalnya sekali, itu sudah hilang semuanya. Sampai 7 kali. Di antara 7 kali ini, di antara 7 kali harus ada campuran debu. Enggak boleh pasir. Mazhab kita Syafi'i enggak boleh. Harus debu. Debu yang dibuat untuk tayamum. Debu yang dibuat tayamum itu apa namanya? Yang ya pokoknya debu yang suci yang bisa dibuat untuk tayamum. Nah, kalau misalkan dicampur dengan air, contohnya kayak ya, apa namanya, maksudnya dibuat kayak tayamum itu yang suci. Jadi kalau misalkan ada banjir, nah banjir ini kan, banjir kan apa? Airnya keruhnya karena bercampur dengan tanah, dengan debu kan, dengan debu. Kalau tanah nggak campur, tanah itu nggak campur, tanah itu mesti ke bawah. Jadi maksudnya turab itu yang bisa campur dengan air. Nah, jadi air menjadi keruh jadinya itu. Nah, maka nggak apa-apa sekali. Apakah di pertama, apakah di tengah-tengah, atau yang terakhir dari 7 kali itu. Jadi makanya berat cara mensucikannya. 7 kali dan 1 kali diantaranya harus dicampur dengan debu. Oleh karena itu disebut dengan najis mughalladhah. Mughalladhah itu artinya najis yang diberatkan. Kalau mukhaffafah ringan, mutawassithah itu tengah-tengah. Kalau mughalladhah itu yang paling berat karena cara mensucikannya seperti tadi. Harus dihilangkan semuanya dulu baru dihitung 1. Hilang semua baru dihitung 1. Kemudian diulangi sampai 7 kali. Dari 7 kali ini itu harus dicampur salah satunya dengan debu. Nah, makanya berat.
Apakah yang dicampur dengan debu yang pertama atau yang kedua, yang ketiga, atau pokoknya boleh, semuanya boleh. Hanya saja yang paling utama bagaimana? Ya ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah yang paling utama mencampur debu itu yang pertama atau tengah-tengah atau yang terakhir? Karena ada beberapa riwayat dari Rasulullah itu menjelaskan yang paling utama itu yang pertama kali. Ada yang riwayat yang kedua ke tengah-tengah, ada yang terakhir. Jadi, makanya ada khilaf perbedaan pendapat di antara ulama yang afdol untuk mencampur debunya itu dengan air itu yang keberapa. Itu hanya perbedaan pendapat tentang afdolnya sapi. Tapi semuanya boleh. Semuanya boleh. Maksudnya yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang boleh, semuanya boleh. Yang penting di antara 7 ini harus ada satu yang dicampur dengan. Ada orang, sebagian ulama mengatakan yang pertama yang lebih afdol. Kenapa? Karena yang pertama itu biar najisnya itu bisa langsung hilang. Karena kalau dicampur dengan debu kan ada ininya ada keset ya kan, ada kesetnya. Jadi nanti bisa cepat hilang. Ada yang mengatakan yang afdol yang pertama. Ada yang mengatakan yang tengah-tengah, ada yang mengatakan terakhir. Pokoknya walhasil itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang jelas boleh di antara 7 itu satu di antaranya dicampur dengan debu. Nah, begini disebut dengan najis munghal. Najis munghal itu najisnya apa? Kalbin wa khinzir. Najisnya anjing dan najisnya babi. Ini najisnya najis munghal laut. Kalau sampai kena najis anjing atau babi, ini berarti cara mensucikannya seperti tadi. Paham? Nah, najisnya anjing itu bagaimana? Najisnya anjing itu ya kalau najisnya itu nempel. Artinya nempel gimana? Kalau misalnya anjing itu basah, badannya basah. Kalau basah disentuh kan otomatis nempel di sini nih ikutan basah. Lah ini loh, ini najisnya itu namanya najis mughaladhah. Tapi kalau kering sehingga ketika disentuh itu nggak ada bekas apa-apa, kering-ring itu maksudnya. Jadi meskipun disentuh itu nggak ada bekas di sini nempel, maka nggak masuk itu. Jadi yang dimaksud itu kalau najisnya basah, jadi anjingnya itu basah. Kalau basah berarti nanti kan berarti nempel di tangan atau di mana lah yang tersentuh oleh anjing maupun babi. Tapi kalau kering sehingga ketika disentuh itu nggak ada bekas apa-apa ya enggak. Tapi meskipun demikian tetap yang namanya najis tidak boleh dibuat main-main. Tidak boleh dibuat main-main. Harus dijauhkan yang namanya najis. Bahkan ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjingnya. Jadi tidak ada, malaikat itu tidak masuk ke rumah yang di dalam rumahnya itu ada anjingnya. Ini hubungannya kenapa kalau seperti itu? Ya karena malaikat itu malaikatur rahmah mendoakan orang yang ada di dalam rumah, ya kan? Memintakan ampunan untuk orang yang di dalam rumah, biasanya begitu. Tapi kalau ada anjing, ini rumah nggak dijaga, maksudnya nggak dimasuki oleh malaikat, nggak ada rahmatnya di dalamnya, nggak didoakan para malaikat, nggak dijaga oleh para malaikat. Itu salah satunya anjing dan babi. Itu najisnya najis mughaladhah. Bukan hanya anjing dan babinya saja, tapi juga anak-anaknya ini. Wa far'ikulin lan ana saben-saben suwiji minuhuma kang tetep saking kaleb wa khinzir ma'al akhori sertane wenehe au ma'a ghairihi utawa sertane liyane kullin minhuma. Ini ya, kalau tadi kan anjing dengan babi. Kalau anjing dengan babi itu jelas najis mughaladhah. Anaknya anjing sama hukumnya. Anaknya babi hukumnya sama.
Bahkan kalau anjing kawin dengan babi, mengeluarkan anak, hasil perkawinan silang antara anjing dan babi. Terus anaknya apa? Apakah anjing atau babi? Pokoknya hasil perkawinan anjing dan babi. Anaknya najis. Ini kalau anjing dengan babi. Nah kalau misalkan anjing atau babi dengan yang lain, itu juga najis anaknya. Babi atau anjing sama kambing. Misalnya. Babi sama anjing. Atau anjing sama anjing sama kambing atau babi sama kambing misalnya, terus beranak. Nah anaknya ini juga najis. Tuh. Paham? Ini hasil perkawinan. Tapi nah ulama itu menjelaskan secara khusus spesifik kenapa seperti itu, antara hukum tentang masalah kawin silang. Ini ulama menjelaskan ada 4 masalah. Kalau pernikahan silang ini, perkawinan silang, ada 4 masalah. Masalah yang pertama, jika ada perkawinan silang di antara hewan itu misalnya, maka anaknya itu ikut kepada yang paling rendah dari keduanya. Yang paling rendah. Ini kalau perkawinan silang mengikuti pada al-akhos atau yang tingkatannya paling rendah. Itu dalam 7 masalah. Jadi masalah ada 4 tadi kan, ada 4 masalah perkawinan silang. Kalau ada perkawinan silang, ini yang diikuti anaknya, ngikutnya siapa? Apa ngikutnya ibunya, induknya, jantannya. Nah, ini diklasifikasikan oleh para ulama. Kalau masalah 7, ada masalah 7, itu maka diikutkan pada yang lebih rendah. Tadi contohnya najasah, masalah najis. Anjing kawin dengan kambing, anaknya najis. Masalah pertama. Kemudian misalnya yang kedua, masalah kedua, ini dalam 7 masalah ini anak itu mengikuti yang paling rendah. Apakah yang rendah itu jantannya atau yang rendah itu akhos? Itu yang paling gini, artinya yang, jadi kalau gini gambarannya al-akhos itu, kambing sama anjing itu lebih berharga mana? Kambing lah jelas itu. Maka kalau kambing sama anjing, anaknya jadi ngikut yang paling rendah, berarti anjing. Itu maksudnya al-akhos, yang paling rendah. Kalau misalnya ada sapi sama kambing, yang akhos yang mana? Kambing. Nah gitu itu. Nah, turun derajat, yang derajatnya lebih rendah istilahnya. Nah ini kalau ada perkawinan silang antara yang lebih baik dan yang tidak baik, yang lebih tinggi dan lebih rendah, maka itu akan dikembalikan atau anaknya ikut yang rendah dalam 7 masalah. 7 masalah. Yang pertama tadi masalah najis. Kambing sama anjing. Anaknya jadi ngikut anjing, karena anjing al-akhos namanya. Kemudian yang kedua, masalah penyembelihan. Masalah penyembelihan. Contohnya, nih, ada orang kafir kitabi. Ada nih, kafir kitabi itu kafir orang non-muslim yang punya kitab samawi istilahnya. Kalau dahulu kan disebut Yahudi, disebut Nasrani, itu kan punya kitab, pedoman istilahnya. Non-muslim tapi punya pedoman kitab. Namanya kitabi. Kafir kitabi atau non-muslim yang punya kitab, pedoman kitabnya. Nikah, kawin dengan
Majusi. Majusi itu non-muslim yang tidak punya kitab, seperti penyembah api, itu Majusi. Biasanya orang yang menyembah api ini tidak punya pedoman kitab samawi. Nah, ini nikah antara kafir kitabi dengan kafir Majusi. Anaknya ketika menyembelih, anaknya hasil perkawinan itu antara kitabi dengan Majusi, nikah, maaf kawin, punya anak, anaknya nyembelih kambing misalnya, maka penyembelihannya tidak halal. Kenapa? Karena ngikut, anak ini berarti ngikut yang Majusi. Karena penyembelihannya Majusi nggak halal. Jadi kan dalam masalah penyembelihan itu kan yang boleh itu Muslim jelas. Kemudian penyembelihannya orang yang punya kitab, meskipun kafir tapi ahli kitab, boleh kita makan penyembelihannya itu. Karena dinas dalam Al-Quran, dalam ayat itu ada, jadi penyembelihannya orang yang ahli kitab, artinya kafir, non-muslim yang punya pedoman kitab, itu penyembelihannya halal. Nah, kalau ada pernikahan, perkawinan antara ahli kitab dengan Majusi, maka anaknya ikutnya Majusi berarti. Lah anaknya kok menyembelih sembelihan ayam atau kambing atau apalah, maka sembelihannya bukan halal. Haram. Kenapa? Karena anak itu ngikut Maju dan penyembelihan Majusi tidak halal. Paham? Jelas? Ini masalah yang kedua. Yang ketiga, munakahah juga sama. Pernikahan. Antara misalnya Majusi dengan kitabi. Kita boleh nikah muslim laki-laki nikah dengan perempuan ahli kitab. Boleh. Kafir atau non-muslim yang ahli kitab, yang punya pedoman kitab. Itu boleh. Tapi kalau seandainya perempuan yang dinikahi, yang kita nikahi lah maksudnya, itu hasil pernikahan antara tadi Majusi dengan kitabi, maka nggak boleh dinikahi. Kenapa? Karena perempuan ini ngikut Majusi, nggak boleh dinikahi. Nah, ini ada, jadi memang ada hukum-hukum tertentu ketika perkawinan silang. Orang pun begitu. Kemudian al-akal, makan, ya, munakaha wal akal. Misalnya sama. Jadi kalau misalnya hasil penyembelihan itu ya tidak boleh makan, tidak boleh makan. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang ke berapa? Yang kelima adalah ini apa, munakaha wal akal itu termasuk satu. Tahrimu dzabiha, munakaha wal akal itu termasuk jadi satu. Yang keempat, imtina utadhiyah. Apa? Oh, keempatnya 1, 2, 3, 4 ya betul. Imtina utadhiyah fi mutawallidin baina amin wa ghairiya. Korban. Masalah korban. Korban ada hewan yang kawin, misalnya kambing sama bukan kambing. Kambing sama bukan kambing. Jadi misal kambing kan jelas boleh buat korban toh. Kawinnya sama himar misalnya, yang tidak boleh buat korban. Himar ahli atau apalah yang tidak boleh dibuat korban itu. Nah, seperti itu loh, harimau dan lain-lain pokoknya lah itu. Yang keluar anak. Keluar anak, berupa anaknya kambing. Maka anak kambing hasil perkawinan antara harimau dengan kambing
tidak boleh dibuat korban. Tuh. Kenapa? Karena ikut yang akhos. Paham? Jadi kalau ada perkawinan silang seperti itu, anaknya itu tidak boleh dibuat korban, meskipun berupa kambing. Kenapa? Karena anaknya itu ngikutnya al-akhos. Itu. Kemudian yang kelima, oh ya benar itu tadi ya, keempat, lima, enam, oh benar tadi yang tim naib yang korban itu yang kelima. Tadi kan makan sudah. Yang kelima, kalau misalkan perang, nah, perang ini, perang yang dipakai kendaraan untuk perang itu kan ada kalanya Ka'bah yang jelas itu pakai faros kuda. Kata dahulu kan kuda, pakai kuda. Lah ini pakai kuda, tapi kuda ini adalah anak dari hasil perkawinan silang, kuda dan himar misalnya, atau yang lainnya. Maka kalau misalkan peperangan itu menang dan menghasilkan rampasan perang, harta rampasan perang, misalnya, maka kendaraan ini walaupun berupa kuda nggak dapat bagian. Karena aslinya begini, kalau dalam perang istilahnya, aturannya, orang yang jalan kaki dapatnya satu. Tapi kalau pakai kuda, kuda dapat bagian sendiri, yang naik dapat bagian sendiri, berarti dapat dua istilahnya. Itu, jadi ada bagiannya sendiri-sendiri istilahnya. Nah ini kalau dia perang, kemudian menggunakan kuda, tapi kuda dari anak hasil silang. Jadi hasil silang antara kuda dengan himar misalnya. Maka walaupun dibuat perang, nggak dapat bagian dari harta rampasan perang. Nah ini kenapa? Karena ngikutnya yang akhos yaitu himar. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wa adami wujubi zakah, tidak wajib zakat. Contohnya misalnya kambing atau onta atau apalah yang harus dizakati kan ada kambing, ada onta, ada sapi, gitu kan. Nah ini onta kambing misalnya kawin dengan selain yang wajib zakat, yang tidak wajib zakat itu. Misalnya kalau kuda itu kan menurut mazhab kita nggak boleh, nggak wajib zakat itu, meskipun banyak kuda itu nggak wajib zakat. Kalau onta wajib zakat, kambing wajib zakat. Lah ini ada onta kawin dengan kuda. Apakah wajib zakat? Anaknya ternyata banyak misalnya. Anaknya banyak sampai beranak kemana-mana misalnya. Maka bagaimana? Tidak wajib zakat. Kenapa? Ngikutnya yang al-akhos itu. Ini 7 masalah. Ini anak dari hasil kawin silang itu ngikut yang akhos. Ini harus dipahami. Jadi hasil perkawinan silang ini masalah pertama. Masalah pertama. Ada masalah kedua. Masalah kedua sebaliknya. Kalau ada hasil perkawinan silang, ngikutnya bukan al-akhos tapi al-ashraf. Yang lebih mulia. Yang lebih mulia itu dalam 3 masalah. 3 macam masalah. Yang pertama adalah perkawinan silang dalam masalah agama. Nah, contohnya misalnya, jadi kalau perkawinan agama antara muslim dengan kitabiyah, ya jelas nanti anaknya ngikut muslim.
Itu. Jadi lakinya muslim, anaknya istrinya bukan muslim tapi kitabiah, orang yang non muslim tapi punya pegangan kitab. Nah ini maka punya anaknya ini mengikut muslim. Karena muslim al-ashraf yang lebih tinggi derajatnya. Yang perempuannya yang muslim nggak boleh nikah, nggak boleh. Jadi nikah itu kalau yang perempuan itu non muslim, yang perempuan itu muslimah, terus lakinya non muslim, nggak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, tidak ada. Haramkan itu zina jadinya, itu nggak boleh, nggak. Jadi yang boleh itu lakinya muslim, perempuannya non muslim kitabiah, yang punya itu yang boleh. Kalau dibalik, yang lakinya non muslim kitabi terus muslim perempuannya muslimah, tidak boleh. Jangan dibalik, itu nggak boleh. Nah, jadi atau misalnya antara Yahudi dengan Nasrani, ini ada perbedaan pendapat ulama, mana yang lebih utama, mana yang lebih ashraf, yang lebih tinggi. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama sebenarnya yang mengatakan kedua-duanya sama. Tidak sama, tapi ada yang mengatakan bahwa kalau antara Yahudi dengan Nasrani, ya yang paling utama itu Nasrani. Artinya nanti kalau ada kawin silang berarti ngikutnya Nasrani itu. Dan aturan mereka tidak ada tidak ada mana yang perempuan lakinya Yahudi atau lakinya dari Nasrani, nggak ada. Atau dari mereka antara Nasrani dengan Majusi misalnya, atau Yahudi dengan Majusi, maka lebih mulia mana? Nasrani kita bisa secara derajat ini. Jadi kalau ada orang Nasrani atau Yahudi nikah dengan Majusi, maka anaknya ikut siapa? Agamanya. Ikut Nasrani atau ikut Majusi. Paham itu? Karena secara derajat itu, kalau Majusi kan memang nggak punya pedoman kitab. Tapi kalau Yahudi Nasrani punya pedoman kitab yang dulu, maka kalau ada nikah silang di antaranya, agamanya ikut siapa? Ikut yang lebih mulia. Ini masalah yang pertama. Yang kedua, masalah ijabul badal. Ijabul badal itu apa? Ijabul badal itu seandainya begini. Ada orang haji atau umroh dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Ketika dalam keadaan ihram itu kan nggak boleh membunuh hewan-hewan yang ada di sana, namanya juga muhrim. Ternyata orang yang sedang ihram itu membunuh hewan, yang hewan itu hasil dari perkawinan silang. Misalnya perkawinan silang antara himar wahsi itu himar apa sih, kayak zebra itu, maksudnya kayak himar yang ganas, bukan buas ya. Jadi buas, himar yang buas dengan himar yang bukan buas yang biasa di rumah-rumah itu. Hasil perkawinan antara himar yang buas dengan himar yang tidak buas ini. Anaknya menurunkan anaknya dibunuh sama orang yang sedang ihram. Maka gimana dia? Apakah dia untuk menggantikan? Menggantikan kan harus diganti toh, kalau sudah membunuh hewan di sana harus diganti. Maka gantinya sepadan apa? Nah, gantinya sepadan yang paling mulia, yang paling ashraf. Tuh. Nah, yang paling ashraf yaitu apa? Yang ashraf ya himar wahsi. Kenapa? Karena hewan wahsi itu halal, boleh dimakan.
Kalau himar ahli nggak boleh. Itu. Nah, yang jinak nggak boleh dimakan. Yang boleh itu himar yang tidak jinak. Buas. Maka kalau perpaduan keduanya beranak himar lagi, kemudian dibunuh oleh orang yang sedang ihram, itu kan harus membayar denda. Nah, membayar gantinya. Maka ukurannya dengan apa ini? Ukurannya gantinya itu apa? Yaitu seukuran dengan himar wahsi, bukan himar ahli. Jadi takar nanti berapa ininya. Yang seukuran itu apa? Kalau misalkan nggak menemukan sapi atau nggak menemukan onta atau bukan hewan-hewan yang sepadan itu misalnya, maka diganti dengan duit misalnya ya duit kalau. Nah, seharga himar wahsi, himar buas. Karena himar buas itu yang paling asraf, begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah pajak. Masalah pajak. Jadi kalau misalnya ada pernikahan antara orang ahli kitab dengan orang yang tidak ahli kitab, misalnya kitabi, Eropa, kafir yang Yahudi, Nasrani misalnya, kawin dengan majusi. Itu kalau di negara Islam itu kan mereka harus bayar pajak, jizyah namanya. Iya. Kalau orang Islamnya enggak. Kalau orang Islam enggak bayar pajak. Yang bayar pajak itu mereka yang bukan Islam. Nah, terus pajaknya itu ukurannya pakai pajaknya majusi apa pakai pajaknya Yahudi yang ahli kitab itu, yang punya kitab itu. Ini aku ikutnya yang punya kitab. Paham itu? Jadi yang paling ini. Makanya ini masalah yang kedua. Jadi 3 masalah ini anaknya ngikut yang lebih tinggi, lebih mulia. Masih ada masalah lagi. Itu baru berapa tadi? 3. Ada 2 masalah lagi sebenarnya. Nanti besok aja lagi insya Allah ya. Besok aja lagi karena masih ada. Dan kadang-kadang ada masalah juga. Si anak itu harus ngikut bapaknya. Ada dalam masalah tertentu. Ada juga yang anak itu harus ngikut ibunya. Ada, nanti ada masalah-masalah yang harus ngikut bapaknya, dari jantannya misalnya, atau pokoknya dari lakinya lah, atau ngikut ibunya, induknya. Itu ada masalah-masalah khusus nanti. Tapi yang jelas, tadi yang saya sebutkan, ada 4 masalah ini yang memang seputar masalah hewan. Masalah hewan. Nah ini bahkan ada cerita ulama itu kalau misalnya ada manusia nikah kawin dengan hewan, nikah dengan hewan. Kalau nikah dengan hewan itu ikutnya yang mana? Anaknya berupa manusia. Kalau yang itu tadi apa namanya al-akhos, al-akhos. Bahkan dicontohkan ada orang manusia pinter, alim, khutbah di hari Idul Adha. Setelah khutbah disembelih khotibnya. Orang itu ternyata dia anaknya silang. Anak hasil perkawinan silang. Itu. Kenapa? Karena ngikut al-akhos. Tuh sampai dicontohkan itu begitu. Nah, jadi makanya sampai begitu itu. Jadi, Allah. Tapi ala kulli hal itu kan cuma gambaran ini. Keterangan itu memang kayak marak di era zaman sekarang sama zaman akhir itu kan banyak yang hilang. Nah, iya itu makanya. Dari tanaman kan banyak. Iya, makanya itu. Terus,
Nah, ya itu makanya harus tahu memang ini kan penting sekali yang namanya hukum itu. Jadi, sampai dicontohkan bahwa ulama itu menggambarkan ada cerita yang seperti itu. Masya Allah. Dan insya Allah nanti selain itu sisanya nanti kita besok-besok lagi kalau sudah ketemu ada pertemuan yang akan datang insya Allah bismillah ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.